Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita lanjutkan pengkajian kita dari hadis arba'in ya, hadis arba'in. Setelah kita bahas hadis yang pertama yaitu innamal a'malu binniyat, insyaallah taala kita lanjutkan hadis yang kedua pada pertemuan kita kali ini. Kita langsung saja al hadis tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه فقال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Nah, ikhwan fillah sekalian, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga beliau mengatakan ketika kami duduk-duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, datang seorang yang begitu putih pakaiannya dan begitu hitam rambutnya ya. Kemudian tidak kelihatan dari dia itu bekas-bekas safar, dan salah seorang dari kami pun, satu pun dari kami nggak ada yang mengenalinya. Sampai dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat begitu, dan dia menyandarkan ya yang namanya lututnya ila rukbatih, kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lutut beradu lutut seperti itu. Wa wada'a kaffihi ala fakhidaihi, dan orang tersebut itu meletakkan tangannya di atas pahanya, bukan pahanya Nabi ya, tapi pahanya dia. Maka ya Muhammad, dan ia mengatakan wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, al-Islam, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Engkau mendirikan salat, engkau tunaikan zakat, engkau saum Ramadan, engkau haji ke Baitullah, gitu kan, jika engkau mampu di jalannya. Ya. Kemudian dia mengatakan sadaqta, engkau benar. Fa ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquh. Nah, kami pun merasa heran. Ya, takjub, kenapa? Dia bertanya tapi dia juga menjawab gitu. Dia membenarkan, maksudnya begitu. Ya, kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Ya. Kabarkan padaku tentang keimanan. Kemudian Nabi menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga terhadap qadar, takdir, baiknya, buruknya, semuanya dari Allah SWT. Dia jawab lagi, dia bilang lagi, sadaqta, engkau benar. Dia pun mengatakan, fa akhbirni 'anil ihsan, maka kabarkan juga kepadaku tentang ihsan. Kemudian Nabi menjawab, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Sekalipun engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, dia melihatmu. Kemudian dia mengatakan lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Ya, kemudian kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, ini hari kiamat. Dia pun mengatakan, Rabi SAW menjawab ya, mal mas'ulu anha bi'adam min as-sa'il, yang ditanya enggak lebih tahu dari yang nanya. Ya, Nabi udah tahu siapa yang nanya ini. Ya kan? Fa akhbirni 'an amaratiha, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, katanya. Qala an talidal amatu rabbataha. Ya, kalau misalkan budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal alat ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan,
Dan jika engkau melihat orang-orang miskin, orang-orang yang bertelanjang kaki seperti itu, ya, itu mereka itu yang suka menggembala dan sebagainya, itu mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Faman talaqa falabitha maliyan. Kemudian dia bertolak, ya. Kemudian setelah itu menunggu, ya, beberapa waktu. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan kepada Umar, ya Umar, atadri manil sa'il? Ya Umar, tahukah kamu siapa yang nanya tadi? Qultu, maka aku, kata Umar, menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal, maka Nabi menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Sungguhnya dia yang datang itu Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Baik, ini kita coba ambil faidahnya saja dari hadis ini, ya, karena kalau kita ambil poin per poinnya dari hadis ini sangat panjang sekali, ya, sangat panjang. Ini hadis faidahnya banyak sekali, ya, tapi kita singkat saja ke dalam 12 faidah insyaallah. Faidah yang pertama, kita lihat di sana yang nanya itu, bahwasanya yang nanya sebagaimana, ya, dia tanya untuk belajar gitu. Dia tanya untuk belajar. Dan terkadang orang nanya itu untuk mengajari, gitu ya, untuk mengajari. Maka ia pun bertanya, ya, kepada siapa yang punya ilmu, ya, agar apa? Agar dia itu memperdengarkan, atau agar hadirin yang lainnya mendengar penjelasan dari yang berilmu tersebut. Misalkan begini, saya punya tahu tentang ilmu misalkan, dan ingin ilmu tersebut didengar oleh yang lainnya, sementara saya tidak punya kapasitas menyampaikannya di depan, karena yang ada di depan itu adalah ustadz lain misalkan. Maka saya pun bertanya pada ustadz tersebut agar sang ustadz menjelaskan kepada yang lain supaya yang lain itu bisa tahu apa yang saya tahu. Nah, ini contoh seperti itu. Itu yang dilakukan Jibril alaihissalam, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, malaikat itu dia bisa mengubah dirinya ke dalam bentuk yang lain dari asal penciptaannya gitu. Dia bisa berubah menjadi manusia, dia bisa berubah menjadi makhluk yang lain seperti itu sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ini bukan menjadi dalil bahwasanya bolehnya kita menskenariokan, mentamsil malaikat dirupakan dengan kita, dibikin bonekanya seperti apa, kita gambarkan sesuai dengan keinginan kita, enggak bisa demikian, ya. Kemudian di sini ada penjelasan tentang bayanu adabil muta'allim 'indal mu'allim. Jadi penjelasan tentang adab orang yang belajar kepada mu'allim, kepada guru seperti apa, ya. Jadi Jibril itu alaihissalam sedang mengajarkan kepada kita adab bagaimana belajar, bagaimana duduk di depan guru, bagaimana bertanya kepada guru, misalkan demikian. Kemudian selanjutnya ketika kumpulan, ya, terkumpul antara Islam dan iman, maksudnya bukan kumpulannya, terkumpul Islam dan iman, maka yufassarul Islam bil umuril dhahirah. Misalkan begini, kata Islam bisa dikumpulkan dengan kata iman dalam sebuah redaksi atau dalam sebuah pembahasan, maka berarti Islam itu diartikan dengan amal yang zahir, sementara iman diartikan dengan amal yang batin, seperti itu, ya. Makanya disebutkan Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, gitu kan, amal-amal yang zahir. Sementara iman dijelaskan amal-amal yang batin. Iman kepada Allah itu kan percaya pada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian memulai dari yang paling urgent, ya, karenanya ikhwah fillah sekalian, dimulai dengan syahadatain dalam menafsirkan Islam, dan dimulai dengan iman kepada Allah dalam tafsiran iman, seperti itu. Ini berarti yang paling utama dari itu semua adalah itu dibikin yang pertama. Jadi budi'a bil ahammi fal aham. Kemudian rukun Islam itu berarti ada 5, dan usul iman itu ada 6. Nah, dan bahwasanya iman itu bi usulil iman as-sittah min jumlatil iman bil ghaib, ya. Ini kalau kita perhatikan, ya, bahwasanya usul iman yang 6 ini diantara iman kepada yang gaib itu maksudnya ke-6 itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan tentang tafawud
Perbedaan antara Islam, iman dan ihsan secara tingkatan. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ada bayanu uluwi darajatil ihsan. Penjelasan tentang tingginya derajat ihsan ikhwafillah. Ya. Kemudian yang ke-10 bahwasanya ilmu tentang hari kiamat ikhwafillah ini adalah di antara yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ilmunya kepada yang lain. Kemudian selanjutnya bayanu syai' min amaratis saah. Ini penjelasan tentang sesuatu di antara tanda-tanda hari kiamat. Ada di hadis ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah qaulul mas'ul lima la ya'lam Allahu a'lam. Ya, yaitu perkataan yang ditanya ya tentang apa-apa yang dia tidak tahu, dia katakan Allahu a'lam gitu ya. Jadi jangan sok tahu ya. Kalau kita tidak tahu sebagaimana yang diajarkan adalah Allahu a'lam. Baik. Barakallahu fiikum. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.